10 Juli 2024, Lapangan Universitas Jember, pelepasan mahasiswa kuliah kerja nyata, UNED membangun desa. Prosesi ini berjalan begitu hikmat juga meriah. Sorakan para mahasiswa terdengar begitu nyaring juga bahagia, sehingga menciptakan suasana yang hangat di pagi hari itu. Betapa indahnya melihat burung merpati yang sudah terbang bebas mengibarkan sayapnya. Terbanglah, wahai merpati, bawa serta semangat pengabdian para peserta KKN ini ke setiap sudut negeri dengan harapan semoga ilmu dan dedikasi mereka memberi manfaat yang luas bagi masyarakat. Singkat cerita, setelah menempuh 2 jam perjalanan, sampailah kita di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Setelah sampai di Kunir, kita bergegas menuju kantor kecamatan untuk melakukan upacara penyambutan. Di kantor kecamatan, kita tidak sendiri. Kita bertemu dengan 3 kelompok lainnya yang berasal dari kelompok Kabuaran, kelompok Sukorejo, juga kelompok Karanglo. Upacara penyambutan di kantor ini berjalan dengan cepat juga hikmat, diakhiri dengan prosesi penandatangan berita acara. Setelah memutuskan untuk istirahat sebentar, kita bergegas menuju Balai Desa Kunir Kidul, desa di mana kita akan melaksanakan KKN. Saat berbincang di Balai Desa, kita banyak sekali mendengar kegiatan-kegiatan aktif yang dilakukan di desa tersebut. Salah satu kegiatan aktif di desa ini yaitu posyandu balita juga posyandu lansia. Karena kebetulan sedang ada kegiatan posyandu di hari tersebut, kita langsung diarahkan untuk menuju TKP. Di sana kita berbincang banyak dengan ibu dokter juga bapak dokter yang menangani posyandu di desa tersebut. Sayangnya tidak bisa terlalu lama, kami pun memutuskan untuk pulang untuk istirahat dan makan. Dilanjutkan ke besokan harinya. Ini kami sedang melakukan observasi lagi. Di sini kita sedang observasi petani atau tetangga yang memiliki usaha ternak ikan lele, mujair, dan lain sebagainya sih. Banyak jenis ikan yang ada di petani tersebut. Dilanjut dengan diskusi bersama Karang Taruna, berkenalan dengan Karang Taruna, berbincang banyak hal mengenai program kerja di desa, apa saja yang bisa kita bantu. Mungkin banyak sekali program-program yang belum terlaksana sehingga kita bisa juga berpartisipasi. Dan dilanjut dengan melihat pawai. Banyak sekali pawai di sini kebetulan. Gemes sekali melihatnya. Keesokan harinya kita dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama yaitu tim posyandu. Tim ini bertugas untuk membantu ibu-ibu posyandu yang sedang menjalankan tugasnya. Di sini teman-teman sedang membantu mengukur berat badan, untuk menulis absensinya, mengukur tingginya, dan lain sebagainya. Lalu untuk tim kedua kita melanjutkan untuk observasi ke beberapa UMKM yang ada di desa seperti UMKM pabrik tahu serta pandai besi. Oh iya, mungkin sedikit terlewat di awal. Namun sebenarnya desa Kunir Kidul ini memiliki potensi yang sangat besar di produksi tahu dan juga produksi tempenya. Menurut data yang sudah kami observasi selama beberapa hari ini, pabrik tahu yang ada di desa ini ada sekitar 135 home industry. Meskipun di awal-awal KKN kita merasa frustasi dan bingung, kita tetap menyempatkan untuk refreshing, mencari tempat-tempat yang menyenangkan dan seru supaya kita lebih mengenal satu sama lain dan menjadi tim kerja yang solid juga kompak. Lihatlah di sini betapa cerianya teman-temanku ini saat itu. Meskipun harus tetap pusing rapat setelahnya sih. Keesokan harinya kita diundang oleh ibu-ibu PKK untuk menghadiri rapat pleno di Balai Desa Kunir Kidul. Sebenarnya di awal kita tidak begitu paham apa sih itu rapat pleno ibu-ibu PKK. Tapi siapa sangka saat menghadiri acara rapat pleno, kita diundang ke acara tahlilan di masjid besar. Senangnya dapat nasi kotak. Nah, ini dia nih proses pembuatan tahu di pabrik tahu Ibu Sakim. Kalian tahu gak sih, tahu Kunir Kidul tuh beda loh dari tahu yang lainnya. Rasanya tuh bener-bener fresh dan juga original. Pembuatannya pun gak kalah seru.
Waktu aku di sana pun aku ikut kesenengan ngeliatin proses pembuatannya. Sayang cuma bisa lihat sebentar karena kita juga harus nyiapin tuh untuk pemaparan program kerja ke desa. Nih teman-teman nih lagi bertugas nih untuk ngepaparin apa sih program kerja kita selama 45 hari di desa. Program kerja yang primer juga sekunder. Dua-duanya kita sama-sama paparin di hari itu juga. Dilanjut dengan tanya jawab yang sangat seru. Nah, selesai pemaparan banget, kita langsung eksekusi program kerja kita. Apa? Bener, pengolahan limbah air tahu. Nah, yang kita pakai di sini nih, yang pertama adalah ampas tahu. Ampas tahu ini kita peras, kemudian kita kukus, lalu kita jemur supaya kering dan bisa digunakan sebagai tepung untuk bahan dasar pembuatan brownies. Lalu di sisi lain kita juga menyiapkan sekam bakar, juga sekam biasa untuk metode filtrasi air limbah tahu. Lalu pada siang harinya kita diundang oleh ibu-ibu PKK untuk menghadiri acara seminar remaja berkualitas di Balai Desa Kunir Kidul. Nah, ini dia nih, finally kita melaksanakan pertemuan seminggu sekali dengan dosen secara offline. Meskipun tidak bisa terlalu lama pertemuan tersebut, namun DPL kita sudah banyak memberikan banyak solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat itu. Tentu saja masalah-masalah kita terkait dengan program kerja yang saat itu sempat kita kebingungan untuk mengatasi hal tersebut. Syukurlah dengan adanya Persuli ini kita jadi menemukan banyak sekali solusi dan program kerja kita berjalan dengan lancar. Apalagi struggle utama kita yaitu tentang limbah air tahu. Nah, ini nih kita udah menemukan titik terang. Kita mencoba pakai eceng gondok, sekam bakar, sekam biasa dan mulai mencoba mengukur pH nih di sini. Saat pengukuran pH pertama kali, air limbah tahu ini memiliki kadar pH air yang sangat rendah. Maka dari itu, awalnya kita cukup pesimis untuk melanjutkan program kerja ini. Nah, tapi kita nggak seputus asa itu sih. Tapi kita tetap nih menjalankan program kerja kita yang lainnya, kayak pendampingan dan sosialisasi untuk UMKM. Karena kita nggak bisa dong stuck di satu program kerja aja, sedangkan program kerja kita kan banyak. Jadi ya apa boleh buat, kita harus bangkit. Meskipun kita bingung dengan program kerja kita saat itu, tapi kita tetap melakukan kegiatan kemasyarakatan seperti saat ini. Kita sedang diundang oleh ibu-ibu PKK untuk menghadiri acara penilaian Pawon Urip Desa Kunir Kidul. Selepas acara tersebut, kita langsung mengeksekusi kembali limbah air tahu, mengukur kadar pH dalam air yang kemarin sudah kita filtrasi. Wow, siapa sangka di sini kadar pH air tersebut naik ke angka 5,8. Di situ kita semua udah kesenangan, kegirangan dan langsung semangat untuk ngelanjutin ngerjain program kerja selanjutnya, yaitu pembuatan produk turunan dari tahu. Di samping pusing-pusing memikirkan program kerja utama, kita nggak lupa untuk melakukan sosialisasi ke sekolah yang mana menjadi program kerja sampingan kita. Di sekolah ini, kita melakukan sosialisasi terhadap tindakan bullying. Dan ya, surprisingly, acara di SD ini benar-benar jadi salah satu momen yang aku dan teman-teman nggak bisa banget lupain. Teman-teman kelas 3, 4, 5, dan 6 yang jadi target kita itu benar-benar excited sama apa yang kita ajarin, apa yang kita terangin, dan senangnya tuh saat mereka manggil-manggil kita kakak KKN. Itu tuh benar-benar lucu banget. Setiap kita mampir ke sekolah, baru aja nyampe di depan gerbang, kita itu udah disambut sama mereka. Mas Adit, Mbak Puyu, Mas ini, Mas itu, semuanya kita dipanggil Mbak KKN, kakak KKN. Ya ampun, jadi kangen. Nah, sambil menyelam minum air, waktu di SD kita itu sambil promosi kalau kita bikin les gratis di posko kita, yang mana itu termasuk program kerja kita juga loh. Dan ya, hasilnya setiap malam, setiap hari tuh di posko kita pasti rame. Mereka semua pada excited datang untuk les. Kakak KKN, ajarin kita ini dong, ajarin kita itu dong. Serunya lagi tuh, mereka gak pernah absen untuk ngajakin kita main games.
kayak sekarang nih, kita lagi main apa ya waktu itu? Pokoknya nih seru banget tuh, liatin tuh. Ya ampun, kangen. Nah, mungkin guru-guru tuh ngerasa ya kalau kita akrab banget sama murid-muridnya. Jadi kita tuh dimintain tolong untuk ngajar PBB untuk acara 17 Agustus nanti. Nih, lihat nih kakak-kakaknya lagi ngajar. Oh iya, ngomongin 17 Agustus, kita juga lagi nyiapin untuk masang umbul-umbul loh. Fun fact, waktu masang umbul-umbul ini, di sini tuh Anas jatuhin umbul-umbul yang gede banget segini besarnya ke jalan raya dan hampir nimpa orang. Parah banget Anas. Pokoknya mendekati 17 Agustus tuh Balai Desa lagi banyak banget, lagi padat acara-acara yang super hektik, bikin kita kewalahan sebenarnya. Tapi ya udah sih, enjoy aja. Karena kadang meskipun kewalahan, kita tuh seneng karena jadinya ada kegiatan di luar posko gitu loh, nggak boring. Kayak ini nih, misal ini tuh acara pembasmian hama di kebun petani kayak gitulah. Kita tuh sebenarnya nggak paham harus ngapain di sini karena kan biasa kita bukan anak kesehatan ya, bukan anak pertanian juga, jadi kita cuma nontonin. Tapi seru banget. Terus malam harinya kita harus ngehandle acara 17 Agustus Balai Desa yang benar-benar 100% kita ngehandle. Lihat nih, dari wasitnya, dari pemegang skor, semuanya itu kita yang handle. Nah ini dia nih, udah masuk ke yang sedih-sedih. Ini hari terakhir kita berkunjung ke SD. Jadi sedih banget itu tuh karena teman-teman SD-nya tuh ngasih surat ke kita masing-masing, kayak ucapan terima kasih ya kak, terima kasih ya kak. Ya ampun, gemes. Lalu dilanjut sore harinya kita berkunjung ke UMKM Pabrik Tahu untuk memberikan banner K3 juga banner usaha. Disambung lagi malam harinya kita menghandle acara 17 Agustus, yaitu lomba anak-anak dan lomba ibu-ibu. Nih ya ampun, saat itu tuh lucu banget karena anak-anak kecilnya tuh pada excited dan benar-benar gak mau kalah, pada ambisius semua. Nah ini dia nih puncak dari 45 hari kita, pemaparan program kerja yang sudah terlaksana. Pemaparan ini kita lakukan di Balai Desa yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada perangkat desa mengenai program kerja kita yang berhasil kita capai selama 45 hari di Desa Kunir Kidul. Akhirnya lega sekali rasanya setelah pemaparan. Semua badai sudah berhasil kita lalui, semua tanggung jawab sudah berhasil kita tuntaskan, masalah semua sudah kita perbaiki akar-akarnya, dan yang paling penting kita dapat menyelesaikan itu semua secara bersama-sama. Senang karena program kerja kita sudah selesai, tapi di sisi lain kita juga sedih karena udah harus berpisah. Kita udah sampai di titik dimana kita udah harus pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Yang awalnya kita merayakan semua hari-hari kita bersama, lalu kembali ke setelan pabrik, yaitu sendiri lagi, sendiri-sendiri, menggapai mimpinya masing-masing.